Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tamara Diana, NIM 310123012771. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS proyek saya yang berfokus pada studi kasus klarifikasi kepuasan pelanggar e-commerce. Saya buka dulu filenya. Bisa dilihat studi kasus clarification. Saya mengambil nomor 4 karena itu sesuai dengan nomor presensi saya. Soal nomor 4 itu yaitu ada klarifikasi kepuasan pelanggan e-commerce berdasarkan waktu pengiriman, kualitas produk, harga, di dalamnya ada label, puas, tidak puas. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses-proses mengerjakan EPO data 1. Dalam bagian ini, eksperimen dengan rapid miner ini sebelumnya masuk ke hitungan manual. Saya telah melakukan eksperimen menggunakan alat bantu rapid miner. Itu merupakan salah satu alur proses yang saya bangun sebagai berikut. Baik, saya akan tunjukkan itu. Jadi di sini saya menggunakan alat bantu rapid miner ini adalah satu proses ya, sebagai alur proses yang saya bangun. Di sini ada Excel yang dimana di sini untuk mengimport data set yang berjumlah 60 baris data. Jadi kita bisa dilihat di sini. Jadi di sini saya mengambil data yang sudah menyiapkan. Jadi saya mengambil di sini. Jadi bisa dilihat ya, ini ada 60 data set, bisa dilihat ya. Lanjut next. Nah, selanjutnya di sini saya akan memasukkan lagi set row, di mana di sini saya menetapkan atribut kepuasan, yaitu atributnya kepuasan, terus target row-nya label, apply, terus di sini juga ada cross validation. Nah, saya menggunakan operator ini untuk mengevaluasi kinerja model secara objektif. Di dalam ini terdapat proses training ya. Saya menggunakan algoritma neural net ini, terus juga tes dan performance. Apply model. Nah, jadi di sini saya menggabungkan ya. Apply model, performance, terus ada juga yang saya kembali ke proses dulu. Nah, jadi untuk hasilnya seperti ini. Jadi akurasinya itu 100%.
Jadi bisa dilihat di sini performance 100%. Jadi Q-nya itu puasnya itu 31, tidak puasnya itu 29. Nah lanjut, ini kita kembali dulu ke desain. Sudah ya, atribut yang mereka kepuasan itu target role tetap label ya, label. Lanjut kita ke bagian mengerjakan cara mengerjakan data satu data satu. Jadi saya sudah mengerjakan di buku tulis, ini saya ada gambar fotonya supaya untuk mempermudahkan saya untuk presentasi. Seperti biasa, perkenalkan dulu, nama saya Tabaharan Yuliana, NIM 3101, 2301, 2771, kelas 51, mata kuliah AI. Terus itu saya mengambil studi kasus verification nomor 4, klarifikasi kepuasan pelanggan e-commerce berdasarkan waktu pengiriman, kualitas produk, harga. Dalam harga itu ada label. Labelnya itu bisa puas, bisa tidak puas. Oke, lanjut, di sini ada penyelesaiannya, yaitu penentuan atribut. Nah, di sini ada input, terus tuh ada 3 neuron. X1 ini adalah waktu pengiriman, terus juga X2-nya ada kualitas produk, X3-nya ini harga. Outputnya itu 1 neuron, puasnya itu 1, tidak puas itu 0. Lanjut di nomor 2 ada setting attribute jaringan, di mana di sini ada jumlah neuron input layer itu ada 3, jumlah neuron hidden layer ada 4, jumlah neuron outputnya layer ada 1, limitnya ada 1, maksimum epochnya ada 1000. Target errornya 0,01, karena itu 2.71828183. Data yang digunakan saya ambil dari tabel soal data ke-1. Nah, untuk label saya sudah di sini tulisan. Nah, di sini ada tabel kita bisa masukkan ke dalam Excelnya tadi. Saya menggunakan data 1. Lanjut kita ke yang tadi. Saya menggunakan data 1, waktu pengirimannya 2, kualitas produknya ada 9, harga 8, kepuasannya puas. Di sini ada normalisasinya, skala 0/1, X1 nya itu 2 2/10 sama dengan 2,0, X2 nya 9/10 sama dengan 0,9,
X3-nya 8/10 sama dengan 0,8, T-nya 1. Di sini ada nomor 4. Bobot awal acak ya. Saya buat sendiri. Pertama di sini ada bobot input hidden V11 0,4210, V12 0,3156, V13 di sini ada 0,7624, V14 ada 0,2841, V21 0,5387, V22 0,9241, V23 sama dengan 0,4176, V24 0,6395, V31 0,1864, V32 0,5023, V33 sama dengan 0,8157, V34 sama dengan 0,2918. Terus di sini juga ada bobot biasa hidden. V01 sama dengan 0,3746, V02 V02 sama dengan 0,6128, V03 sama dengan 0,4579, V03 sekarang V04 sama dengan 0,2894. Lanjut di sini ada bobot hidden outputnya. V1 sama dengan 0,5263, V2 sama dengan 0,7184, V3 sama dengan 0,347, V4 sama dengan 0,6042. Di sini ada bobot bias outputnya. V0 sama dengan 0,6849. Lanjut di soal kelima ada EPO1 data 1. Diketahui bahwa A sama dengan 1, X1 sama dengan 0,2, X2 sama dengan 0,9, X3 sama dengan 0,8, T sama dengan 1. Lanjut kita ke operasi pada hidden air. Penjumlahan terbobot Z strip ini. Yang pertama ada Z underscore in 1 sama dengan V01 tambah dalam kurung V11 dikalikan X1 tutup kurung tambah V dalam buka kurung V21 kali X2 tutup kurung ditambah V31 kali X3 tutup kurung sama dengan yang tadi V01 V01 ditambah buka kurung 0,4210 dikalikan 0,2 ditambah buka kurung 0,5387 kali 0,9 ditambah buka kurung 0,1864 dikali 0,8 sama dengan 1,0929. Lanjut di sini ada Z underscore in 2 sama saja ya, cuma di
selanjutnya V02 tambah V buka kurung V12 kali X1 tutup kurung tambah buka kurung V22 dikalikan X2 tutup kurung ditambah buka kurung V32 dikalikan X3 tutup kurung sama dengan 0,6128 ditambah buka kurung 0,3156 dikali 0,2 tutup kurung ditambah buka kurung 0,9241 dikali 0,9 tutup kurung ditambah buka kurung 0,5023 dikali 0,8 tutup kurung sama dengan 1,9096. Lanjut di sini juga ada Z underscore in 3 sama dengan V03 ditambah buka kurung V13 dikali X1 tutup kurung ditambah buka kurung V23 dikali X2 tutup kurung ditambah dibuka kurung V33 dikali X3 tutup kurung sama dengan 0,4579 ditambah buka kurung 0,7624 dikali 0,2 tutup kurung ditambah buka kurung 0,4176 dikali 0,9 tutup kurung ditambah buka kurung 0,8157 dikali 0,8 tutup kurung sama dengan 1,6371. Lanjut di sini ada Z underscore in 4 sama dengan V04 ditambah buka kurung V14 dikali X1 tutup kurung ditambah buka kurung V24 dikali X2 tutup kurung ditambah buka kurung V34 dikali X3 tutup kurung sama dengan 0,2894 ditambah buka kurung 0,2841 dikali 0,2 tutup kurung ditambah buka kurung 0,6395 dikali 0,9 tutup kurung ditambah buka kurung 0,2918 dikali 0,8 tutup kurung sama dengan 1,1562. Lanjut di sini juga ada aktivasi hidrolia sigmoidnya Z1 sama dengan 1 tambah E pangkat minus 1,0929 sama dengan 0,7490. Z2 sama dengan 1/1 tambah E pangkat minus 1,9096 sama dengan 0,8710. Z3 sama dengan 1/1 tambah E pangkat minus 1,6371 sama dengan 0,8372. Z4 sama dengan 1/1 tambah E sama pangkat minus 1,1562 sama dengan 0,7607. Lanjut ke 8 ada operasi pada output layer Y underscore in sama dengan W0 tambah dan buka kurung W1 kali Z1 tutup kurung ditambah W2 dikali Z2 tutup kurung ditambah buka kurung W3 dikali Z3 tutup kurung ditambah buka kurung W4 kali Z4 tutup kurung sama dengan 0,6849. Ini perkaliannya sama yang tadi.
Hasilnya 2.4578. Lanjut di sini ada aplikasi outputnya sama dengan dia sama dengan 1/1 tambah pangkat min 2.4578 itu hasil dari sini sama dengan 0.9211. Perhitungan errornya di sini error sama dengan T dikurangi Y. T-nya itu 1 dikurang 0,9211 sama dengan 0,0789. Kuadrat errornya ini dipangkatkan ya. Hasil ini dipangkatkan lalu jadi hasil 0,0062. Lanjut di sini ada operasi pada output layar, menghitung delta outputnya. Rumusnya di sini bisa dilihat delta sama dengan buka kurung T kurang Y sama dengan tutup kurung kali Y kali buka kurung 1 kurang Y. Perhitungannya delta sama dengan buka kurung T-nya dikurang 0.9211 tutup kurung dikali 0.9211 dikali buka kurung 1 kurang 0.9211. Hasilnya 0.0789 dikali 0.9211 dikali 0.0789 sama dengan 0.0057. Lanjut menghitung segitiga W ya. Rumusnya bisa di jadi di sini ini rumusnya. Kalau kurang jelas nanti saya akan masukkan file fotonya, nanti saya akan masukkan, saya gabungkan. Di sini saya lihat perhitungannya 1 sama dengan 1 kali 0.0057 dikali 0.7490. Bisa lihat dulu rumusnya, ini saya ambil dari data saya. Sama dengan 0.0043 yang W2-nya 1 kali 0.0057 dikali 0.8710 sama dengan 0.0050. W3-nya 1 kali 0.0057 dikali 0.8372 sama dengan 0.0048. W4-nya di sini sama dengan 1 kali 0.0057 kali 0.7007 sama dengan 0.0043. W0 sama dengan 1 kali 0.0057 sama dengan 0.0057. Lalu di sini ada operasi pada headernya. Bisa dilihat rumusnya. Menghitung delta underscore ini ya. Delta underscore in 1 sama dengan 0.0057 dikali 0.5263 sama dengan 0.003030. Delta underscore in 2 sama dengan 0.0057 dikali 0.7184 sama dengan 0.0041. Delta underscore in 3 sama dengan 0.0057 dikali 0.3497 sama dengan 0.0020. Delta underscore in 4 sama dengan 0.0057 dikali 0.6
0,42 sama dengan 0,0034. Lanjut ke berikutnya. Di sini ada menghitung delta 1, delta 2, delta 3, delta 4. Untuk rumusnya bisa dilihat. Delta C sama dengan delta IC kali C kali buka kurung 1 kurang ZJ tutup kurung. Hitungan bisa dilihat di sini delta 1 sama dengan 0,0. Mudah besar dikali 0,749 dikali 0,251 sama dengan 0,00006. Delta 2 di sini sama dengan 0,0041 kali 0,8710 dikali 0,1296 sama dengan 0,0005. Delta 3 sama dengan 0,020 dikali 0,8372 dikali 0,01628 sama dengan 0,0003. Delta 4 di sini sama dengan 0,0034 dikali 0,7607 dikali 0,2393 sama dengan 0,00006. Lanjut di sini ada perhitungan pada output layar. Menghitung bisa dilihat yang V1, V2, V6 diketahui. A-nya 1, X1 sama dengan 0,2, X2 sama dengan 0,9, X3 sama dengan 0,8, delta 1 0,0006, delta 2 0,0005, delta 3 0,0003, delta 4 0,0006. V11 sama dengan A dikali delta 1 kali X1 sama dengan 1 kali 0,0006 kali 0,2 sama dengan 0,00012. V12 di sini ada 1 kali 0,0005 dikali 0,2 sama dengan 0,00010. Lanjut di sini V13 sama dengan saya tetap sama sebelumnya yang V11 dan V13. Lanjut 1 kali 0,0003 dikali 0,2 sama dengan 0,0006. V14 sama dengan 1 kali 0,0006 dikali 0,2 sama dengan 0,00012. Lanjut di sini mencari V21, V22, V23, V24. V21 sama dengan 1 kali 0,0006 kali 0,9 sama dengan 0,0054. V22 sama dengan 1 kali 0,005 kali 0,9 sama dengan 0,0045. V23 1 kali 0,0003 kali 0,9 sama dengan 0,0027. V24 sama dengan 1 kali 0,0006 dikali 0,9 sama dengan 0,0054. Menghitung finalnya. V01 rumusnya A dikali delta 1 sama dengan 1 dikali 0,0006 sama dengan 0,0006. V02 di sini 0
02 sama dengan 1 kali 0.0005 sama dengan 0.0005. V03 sama dengan 1 kali 0.00003 sama dengan 0.0003. V04 sama dengan 1 kali 0.0006 sama dengan 0.0006. Lanjut hasil V-nya ya, V11. V11-nya 0.00012. V12 sama dengan 0.00010. V13 0.00006. V14 0.00012. V21-nya sama dengan 0.00054. V22 sama dengan 0.00045. V23 sama dengan 0.00027. V24 sama dengan 0.00054. V01 sama dengan 0.0006. V02 sama dengan 0.00005. V03 sama dengan 0.003. 004 sama dengan 0.006. Jadi di sini ada perhitungan bobot baru, menghitung bobot V1, V2 dan V0. Contohnya di sini bisa dilihat. V11 sama dengan V11 ditambah V11 0.420 ditambah 0.00012 sama dengan 0.42112. V12 0.3156 ditambah 0.00010 sama dengan 0.31570. V13 0.7624 sama dengan ditambah 0.00006 sama dengan 0.76246. V14 0.2841 ditambah 0.00012 sama dengan 0.28422. Lanjut di sini ada perhitungan bobot bias ke hidden. V01 0.3746 ditambah 0.0006 sama dengan 0.3752. V02 sama dengan 0.6128 ditambah 0.0005 sama dengan 0.6133. V03 sama dengan 0.4579 ditambah 0.0003 sama dengan 0.4582. V04 sama dengan 0.2894 ditambah 0.0006 sama dengan 0.29000. Lanjut di sini perhitungan bobot V dan bobot 0. V1 sama dengan 0.5263 ditambah 0.0043 sama dengan 0.5306. W2 sama dengan 0.7184 ditambah 0.0050 sama dengan 0.7234
Lanjut di sini ada W3 sama dengan 0.3497 ditambah 0.0048 sama dengan 0.3545. W4 sama dengan 0.6024 ditambah 0.0043 sama dengan 0.6085. W0 sama dengan 0.6849 ditambah 0.0057 sama dengan 0.6906. Lanjut di sini ada hasil perhitungan bobot EPOS 1 data 1. Hasil keseluruhannya di sini ada bobot input Gradian V11 0.42112, V12 0.31570, V13 sama dengan 0.676246, V14 0.28422. Bobot base hidden V01 sama dengan 0.3752, V02 sama dengan 0.6133, V03 sama dengan 0.4582, V04 sama dengan 0.2900. Lanjut ada bobot hidden ke output W1 sama dengan 0.5306, W3 sama dengan 0.72234, W3 sama dengan 0.3545, W4 0.6085. Selanjutnya ada bobot bias ke output W0 sama dengan 0.8900. Nah, berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa algoritma neural network ini telah berhasil melakukan proses pembelajaran pada data pertama. Nilai akurat errornya tuh 0.0062 sudah berada di bawah ambang batas target 0.01 ya yang saya tetapkan. Terus selanjutnya adalah penutup ya. Itu saja yang dapat saya presentasikan UAS mengenai implementasi neural network untuk klarifikasi kepuasan pelanggan. Semoga penjelasan saya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses AI secara teori maupun praktis. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.